Baik, terima kasih. Terima kasih semua yang sudah ikuti kuliah hari ini. Kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan materi baru dan insya Allah 1 jam mungkin bisa selesai. Kita usahakan dalam beberapa 1 jam materi bisa selesai. Baik, kita share PPT-nya. Bisa dilihat PPT-nya secara jelas. Lihat. Tadi ada disebutkan sebagai ombang-ambing, kemudian ada sebagai gundukan, kemudian ada sebagai naik turunnya air membentuk seperti kurva. Ya kurang lebih seperti itulah pemahaman gelombang. Tetapi yang bisa kita lihat sama-sama, apa itu gelombang laut kalau didefinisikan. Jadi kalau didefinisikan itu bisa menjadi fenomena atau keanehan atau keajaiban atau miracle tentang alam yang terjadi di laut. Nah, tadi disebutkan ada kondisi naik turunnya permukaan laut secara vertikal. Jadi kalau naik turunnya permukaan laut secara vertikal itu disebut sebagai gelombang. Kemudian kalau gerakannya secara horizontal maka disebut sebagai arus. Nah, itu perbedaannya. Nah, gelombang yang terjadi itu ada beberapa teori yang menyebutkan. Jadi ada beberapa teori yang menyebutkan tentang terbentuknya gelombang. Tetapi yang harus dipahami bahwa gelombang jika diletakkan satu benda di antara gelombang, maka benda tidak akan berpindah tempat. Jadi kalau misalkan nih benda diletakkan di antara di antara lembah gelombang di sini, maka tidak akan kelihatan atau tidak akan terlihat gerakan dari suatu benda berpindah. Terkecuali ada gesekan antara angin, kemudian arus di bawahnya baru akan terpindah. Nah, jadi kalau gelombang itu membuktikan itu satu gelombang itu dilihat dari letak benda yang ada di atasnya tidak berubah. Nah, terus gerakan naik turun ini itu biasa disebut sebagai gerakan kurva sinusoidal. Artinya gerakan yang bisa melandai juga bisa meninggi tergantung dari pembentuk gelombangnya. Nah, kita pahami sama-sama gelombang itu memiliki yang pertama karakteristiknya atau morfologinya adalah adanya puncak gelombang. Di mana puncak gelombangnya? Puncak gelombang itu dilihat dari gelombang tertinggi yang terbentuk di satu periode. Jadi satu saat, misalkan di dalam saat kita mengukur 1 jam atau disebut dengan periodisasinya 1 jam, maka dalam 1 jam itu mana yang tertinggi gelombang yang terbentuk dari beberapa gelombang yang ada. Jadi kalau kita mengamati 1 jam di permukaan laut terjadi 10 atau 20 kali gerakan gelombang, maka dari 20 kali gerakan gelombang itu kita lihat mana yang paling tinggi. Nah, ini ada cara perhitungannya. Kemudian dari puncak gelombang itu jika disebut sebagai panjang gelombang, maka harus dihubungkan antara dua puncak. Jadi misalkan di sini panjang gelombang berarti ada 2 puncak. Ada puncak pertama dan puncak kedua. Nah, itu yang menjadi panjang gelombangnya. Kemudian kalau ketinggian gelombangnya adalah itu di antara lembah gelombang dengan puncak gelombangnya. Itu disebut sebagai lembah gelombang. Nah, ini memiliki morfologi atau karakteristik yang disebut sebagai gelombang. Nah, kalau sudah sampai ke daerah pantai itu disebut sebagai buih atau berubah bentuknya menjadi embusan buih. Jadi
jadi tidak disebut sebagai gelombang lagi. Nah, kemudian beberapa teori yang menyebutkan terbentuknya gelombang. Yang pertama adalah teori Philip. Jadi di teori Philip ini intinya ada gerakan di bawah permukaan air yang menghasilkan riak atau gelombang-gelombang kecil. Jadi di bawah permukaan air, di atas dari dasar laut itu ada gerakan yang menyebabkan riak. Nah, ini gelombang-gelombang kecil ini disebabkan dari adanya hembusan angin dari atas secara ringan. Jadi ada hembusan atas dari angin secara ringan. Jadi bisa jadi gerakan yang di bawah ini disebabkan oleh tekanan arus air yang dari bawah menimbulkan menimbulkan gerakan naik turun yang ringan ditambah dengan bantuan angin yang hembusannya tidak terlalu kuat. Nah, gerakan di satu titik gelombang itu menimbulkan resonansi ke permukaan air yang lainnya. Jadi kalau di satu titik terjadi gerakan gelombang, maka merambat ke permukaan air atau permukaan laut yang lainnya. Nah, perambatan-perambatan inilah yang menimbulkan terjadinya gelombang. Nah, itu yang menurut Philip. Ini gambar kurang lebihnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, teori Miles. Jadi ini disebut sebagai teori ketidakstabilan dari gelombang, atau disebut sebagai teori mekanisme arus balik feedback mechanism, yang menyatakan bahwa pada saat ukuran gelombang-gelombang kecil sedang tumbuh mengganggu aliran udara yang berada di atasnya. Jadi hampir sama dengan teori Philip, tetapi di sini ada tekanan yang lebih kuat daripada udara di atas permukaan laut. Jadi tekanan permukaan laut lebih kuat, dan itu yang menggerakkan gelombang atau menggerakkan permukaan air menjadi beriak lebih kuat. Nah, kekuatan ini disebabkan dari energi yang dikeluarkan oleh angin. Jadi dari mana angin ini bergerak? Dari tekanan yang lebih tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah. Nah, ini semakin kuat tekanan angin, maka akan semakin kuat tekanan atau pembentuk gelombangnya. Jadi lebih kepada penekanan disebabkan oleh angin. Kalau yang di teori Philip ini adalah adanya gerakan-gerakan di bawah permukaan laut. Jadi ada gerakan-gerakan kecil di permukaan laut. Nah, yang ini proses pemindahan tenaga atau energi ini itu berlangsung secara tidak stabil. Artinya tidak stabil ini adalah kuat kecilnya tekanan angin yang bertiup di atas permukaan berdifusi terhadap permukaan laut, itu bervariasi tekanannya. Jadi kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat. Nah, ini menimbulkan gerakan gelombang yang bervariasi ketinggiannya. Tetapi semakin kuat tekanan udara yang berdifusi di permukaan air, maka akan membuat gelombang semakin tinggi. Terus arah gelombangnya seperti apa? Arah gelombangnya akan mengikuti kemana tekanan arah angin. Jadi kemana tekanan arah anginnya, itu akan menimbulkan gerakan gelombang. Nanti bisa dilihat kalaunya ke website BMKG, itu ada peta gelombang. Nah, peta gelombang juga dapat dilihat dengan melihat gerakan arah anginnya. Cobalah iseng-iseng sekali-sekali melihat peta gelombang dan peta arus yang ada di wilayah Indonesia di website BMKG seperti apa bentuk-bentuknya. Nah, ketidakstabilan ini menimbulkan gerakan
gelombang yang tumbuh atau yang dibentuk secara eksponensial. Artinya gerakannya itu tidak secara deret hitung, tetapi berdasarkan deret ukur. Jadi bersifat eksponensial. Kalau eksponensial berarti berpangkat tuh. Jadi kalau gerakannya 2, maka akan menjadi efeknya menjadi 4. Jadi misalkan di sini nih, di sini terbentuknya gelombang dengan tekanan 2 atm atau atmosfer. Di sini akan menimbulkan resonansi gelombang yang keduanya atau gelombang terbentuknya itu lebih kuat daripada gelombang pertama. Nah, seperti itu seterusnya dan seterusnya. Jadi semakin kuat tekanannya akan menimbulkan kekuatan yang baru membentuk gelombang. Jadi bisa berlipat-lipat kekuatan gelombang yang terbentuk. Nah, sekarang apa manfaat gelombang laut untuk makhluk hidup? Artinya bukan saja untuk manusia, tetapi untuk semua semestanya. Pertanyaannya jelas, apa manfaatnya untuk makhluk hidup? Kira-kira ada yang bisa membantu untuk manfaat gelombang laut ini seperti apa untuk kita? Yang pertama, di sini dijelaskan, ada yang bisa membantu? Ya. Sirkulasi air. Baik, sirkulasi air. Oke, sirkulasi air. Jadi gelombang bisa menimbulkan sirkulasi air. Oke, kita tampung. Baik, ada lagi? Hilda, silakan Hilda. Pembangkit tenaga listrik, manfaat gelombang. Baik. Di manalah kita ini ada pembangkit listrik? Adalah kira-kira di tempat kita ini sudah. Pembangkit. Jadi gerakan kinetik gelombang untuk pembangkit listrik. Adalah kira-kira Hilda di wadah kita. Adalah Kalimantan Selatan lah khususnya. Bisa? Baik. Ada lagi yang lain manfaat gelombang laut? Jadi yang pertama tadi sirkulasi, yang kedua untuk energi listrik. Ada lagi lah. Kayaknya banyak tuh manfaat gelombang. Ya, ada lagi. Erwin tadi sudah masuk kah? Ya, Pak Rizky. Sebagai transportasi, maksudnya pemahaman transportasi ini, kitakah yang ditransportasi dari satu tempat ke tempat lain dipindahkan atau seperti apa nih pemahamannya nih? Transportasi. Ya. Siapa tadi? Paris. Untuk mendorong kapal. Baik, untuk seperti itulah, untuk mendorong kapal lah. Untuk mendorong kapal. Jadi mungkin ini terlihat terinspirasi dari bangarannya selancar ini kayaknya nih. Bisa mendorong dengan gelombang. Ada lagi? Nah, nih Rahmat. Kalau di sini tulisannya Rahmat RH. Nah, monitor ke Rahmat nih.
Hai, iya, disuruh makan kah? Ayo makan dulu. Nah, ini kehebatannya kelas online ini. Kadang-kadang bisa ditinggalkan dulu dosennya, kegiatan yang lain dulu. Ada Bapak, silakan, Rahmat. Baik, manfaat gelombang, Rahmat, untuk makhluk hidup. Kalau bisa dijawab, silakan. Baik, silakan Roni Wijaya, minta bantu untuk jawabannya. Manfaat gelombang nih, kayaknya kan banyak nih manfaat gelombang. Penyebaran nutrisi laut. Jadi zooplankton dan fitoplankton supaya menyebar. Ya, boleh juga seperti itu kalau dipahami untuk menyebarkan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi yang disampaikan beberapa yang disampaikan itu ya masih bisa masuk. Tetapi adakah untuk budidaya kita, untuk budidaya perairan ini apa pentingnya gelombang itu? Anggaplah kasusnya adalah budidaya laut atau marikultur yang andakan atau letak posisi karamba jaring apungnya itu berada di laut lepas, jadi tidak di pinggir pantai, jadi ya kurang lebih di atas 200 meteran lah, jadi lebih ke jorok ke laut. Kira-kira apa nih kalau untuk budidaya perairan gelombang ini? Kalau gelombangnya terlalu besar, otomatis fasilitas budidayanya akan hancur karena gelombangnya. Tetapi kita lihat manfaatnya untuk budidaya perairan atau budidaya di laut adalah yang bisa memberikan gambaran. Tadi memang sudah ada yang dijawab beberapa poin tadi. Atau yang bisa memberikan contoh kasusnya manfaat gelombang untuk budidaya perairan. Baik, kalau tidak ada, Bapak jawab sendiri dulu. Yang sebagai contoh kasus itu, kalau yang pernah ke Kota Baru, siapa yang dari Kota Baru adalah Kededa? Kalau tidak ada, baik, Bapak contohkan yang kalau pernah melihat budidaya rumput laut. Nah, tuh budidaya rumput laut. Nah, kalau untuk budidaya rumput laut, khususnya yang budidayanya bukan di tambak, jadi yang di laut. Kalau ini kan ada dua tuh, ada budidaya untuk di tambak, ada yang budidaya di laut, rumput lautnya. Nah, fungsinya gelombang untuk budidaya rumput laut adalah memberikan kesegaran pada hijir, bahasa Banjarnya tuh hijir lah, tapi kalau bahasa anunya itu rumput laut itu untuk tersirkulasi dengan air. Jadi tersirkulasi, jadi ada saat dia terkena udara langsung dan ada saat dia terendam di perairan. Itu memberikan sirkulasi atau juga pencucian terhadap batang dari rumput laut. Nah, yang kedua itu memberikan nutrisi. Jadi memberikan nutrisi kepada rumput laut. Jadi nutrisinya di sana adalah fosfat, nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan rumput laut. Nah, itu disirkulasi dengan adanya gelombang. Maka kalau yang
budidaya rumput laut secara vertikal, maka akan terbantu sirkulasi secara vertikal. Jadi sirkulasi nitratnya, kemudian sirkulasi fosfatnya akan terbantu untuk kegiatan budidaya rumput laut yang secara vertikal. Jadi bagian bawah dan bagian atas tetap akan terkena sentuhan air laut dengan kandungan nutrisi yang cukup. Nah, itu salah satu contoh untuk kegiatan budidaya. Jadi terbantu dengan sistem sirkulasi kesuburan perairannya. Baik, dilanjutkan. Nah, ini manfaat secara umumnya. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa manfaat dari kawan-kawan mahasiswa. Yang pertama, tambahan untuk menjaga kestabilan suhu dan juga iklim dunia. Nah, dengan adanya gelombang laut itu memberikan distribusi suhu yang merata kepada seluruh permukaan air laut. Jadi hembusan hembusan angin dari tekanan yang tinggi ke daerah yang tekanan rendah pada saat terdifusi dengan permukaan air laut memberikan efek resonansi kepada pergerakan suhu permukaan. Jadi adanya efek resonansi terhadap suhu permukaan. Jadi kalau gelombang itu bergerak, resonansinya bergetar, maka suhu di permukaan akan merambat sesuai dengan arah rambatannya. Nah, itu untuk menjaga kestabilan suhu di permukaan laut dan juga menjaga iklim dunia. Nah, ini sudah terjadi secara alami. Kemudian pertukaran gas tadi disebutkan sebagai nutrisi dan seterusnya. Jadi melalui permukaan ombak atau gelombang juga memberikan pertukaran gas. Dan pertukaran gas ini akan merubah yang paling jelas berubah itu adalah kondisi CO2 di permukaan laut. Jadi bisa menukar gas CO2-nya, jadi bisa terdifusi keluar dari laut atau dari permukaan laut menuju udara bebas dengan gerakan gelombang. Nah, kalau terjadi pertukaran gas ini, kalau di suatu wilayah itu memiliki kandungan gas CO2 yang terlalu tinggi, maka perairannya akan menjadi lebih panas daripada yang biasanya. Sehingga dengan adanya pertukaran ini akan menstabilkan suhu permukaan air laut, terjadi pertukaran gas. Nah, ini itu salah satu contoh. Kemudian yang lain, meningkatkan kemampuan adaptasi serta juga keanekaragaman makhluk hidup. Nah, ini memberikan pengaruh terhadap proses adaptasi makhluk hidup. Sebagai contoh, kalau kita lihat, kalau yang pernah melihat kalau di yang suka makan oyster atau kerang-kerangan. Nah, ini jadi kalau kerang-kerangan, contoh sebagai kerang hijau yang suka kerang hijau itu akan beradaptasi dengan menempelkan cangkangnya ke substrat agar tidak tersapu ombak. Nah, ini proses adaptasinya. Jadi kemampuan beradaptasinya merubah cangkang sebagai tempat menempel ke substrat agar tidak hanyut. Itu merubah adaptasi morfologisnya. Jadi bisa beradaptasi makhluk hidupnya untuk yang ada di permukaan ataupun yang ada di dasar laut. Jadi kan meningkatkan keanekaragaman. Kemudian ini membantu terbentuknya serta terjaganya pantai. Jadi di pembahasan yang lain nanti ada secara khusus tentang terbentuknya serta terjaganya pantai. Jadi bisa jadi ombak itu memberikan
memberikan perbaikan terhadap kondisi pantai dari abrasi, dan juga bisa menjadi gelombang itu menjadi pengaruh terhadap perubahan bentuk dari pantai, bisa terjadi seperti itu. Jadi bisa pantai bertambah panjang atau pantai bertambah pendek akibat dari gelombang yang membawa material atau juga yang menghanyutkan material pembentuk pantai. Nah, itu salah satunya untuk pembahasan yang poin nomor 4 ada di slide yang lain. Terus ini yang menjadikan terbentuknya gelombang laut. Yang pertama itu angin. Ini faktor angin adalah faktor yang paling dominan. Jadi mengapa jadi terbentuknya angin? Salah satunya adalah akibat dari perputaran bumi. Nah, perputaran bumi memberikan dampak terhadap perpindahan aliran udara dalam jumlah yang besar. Jadi rotasi bumi berputar selama 365 hari. Nah, memberikan gerakan aliran udara. Nah, ini menjadi faktor penggerak utama terhadap gelombang. Jadi, angin yang kuat akan menimbulkan gelombang yang kuat pula. Jadi, kalau angin yang rendah tiupannya, maka gelombang yang terbentuk akan kecil juga. Jadi, tergantung dengan kekuatan anginnya. Kemudian yang kedua, penyebab terjadinya gelombang itu adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi ini menimbulkan rambatan terhadap permukaan air. Jadi kalaunya terjadi gempa atau gempa bumi di dasar laut, maka akan menimbulkan resonansi getaran air yang menyebabkan terjadinya gelombang. Pertama, gempa bumi disebabkan oleh vulkanik. Jadi kalau vulkanik ini bisa terjadi akibat dari adanya gunung di bawah laut. Jadi gunung di bawah laut itu bergerak. Artinya kalau bergerak ini memuntahkan material gunungnya. Nah, yang paling terkenal di Indonesia adalah gempa vulkanik yang menimbulkan musibah besar itu adalah Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda. Itu menjadi historical sekali. Sampai saat ini gunungnya masih aktif. Jadi Gunung Krakatau itu masih aktif sampai sekarang dan menimbulkan resonansi gerakan air yang besar sekali terhadap gerakan gelombang. Nah, gempanya gempa vulkanik itu disebabkan oleh gunung berapi. Nah, kemudian ada yang kedua, gempa yang disebabkan oleh gempa tektonik. Nah, gempa tektonik juga sering terjadi di Indonesia. Jadi karena memang posisi Indonesia, terkhususnya pulau-pulau terluar. Jadi kalau kita lihat lempengan patahan bumi itu ada di daerah antara Sumatera dan Jawa, maka yang akan berdampak atau yang sering terjadi gerakan gempa bumi akibat pergeseran lempeng dasar laut itu adalah di daerah Jawa dan Sumatera. Nah, itu disebut sebagai gerakan tektonik, artinya perubahan lempeng benua yang ada di Indonesia. Nah, ini dua jenis gempa bumi yang dapat menimbulkan resonansi gelombang yang sangat besar pengaruhnya terhadap kerusakan yang ada di permukaan laut ataupun di daratan. Yang paling terkenal adalah gempa tsunami tahun berapa itulah, yang terakhir itu 2013 kalau tidak salah, atau 2014 lah. Lupa tuh 2003
tapi sekitar tahun 2003 itu gempa tsunami yang terbesar yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara, yang menghabiskan Aceh dan sekitarnya, Pulau-Pulau Sumatera. Nah, itu paling besar sekali gerakan gempa tsunami-nya. Nah, yang disebabkan dari gempa tektonik, adanya patahan palung di daerah Sumatera. Nah, ini menyebabkan gerakan air atau gerakan gelombang yang luar biasa besarnya. Terus yang ketiga, akibat dari gravitasi bulan dan matahari. Jadi benda-benda angkasa itu memberikan pengaruh terhadap perubahan resonansi permukaan air laut. Jadi adanya gerakan gelombang disebabkan oleh gravitasi bulan dan matahari. Nah, gerakan gravitasi bulan dan matahari paling besar terjadi jika terjadi proses konjungsi antara bulan, bumi, dan matahari, atau terjadi proses konjungsi antara bumi, bulan, dan matahari. Jadi bisa terjadi gelombang besar pada saat gerhana bulan atau terjadi pada saat gerhana matahari. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya resonansi yang besar pada permukaan air laut yang menimbulkan gelombang, dan juga bisa terjadi pasang surut yang lebih tinggi dari biasanya untuk gravitasi bulan dan matahari. Kemudian penyebab terjadinya gelombang, kedalaman dasar laut. Jadi kedalaman dasar laut yang berbeda itu menimbulkan gerakan gelombang yang berbeda. Jadi kalaunya ke arah pantai, jadi kalau gerakan gelombang disebabkan kedalaman dasar laut, maka yang kedalaman laut lebih dalam, maka akan tidak terlalu terasa jika dibandingkan pada gerakan gelombang yang di daerah lebih dangkal. Jadi akan lebih terasa itu pada di daerah pantai. Jadi gelombang yang akan sangat terasa itu adalah di daerah pantai yang memiliki kedalaman lebih dangkal daripada yang bagian tengahnya dari permukaan laut. Nah, kemudian di kedalaman dasar laut juga ada relief atau morfologi dasar laut. Nah, morfologi dasar laut ini atau relief dasar laut ini atau topografi dasar laut ini memberikan pengaruh terhadap gerakan gelombang. Jadi kalaunya gerakan gelombangnya akan tertahan atau akan terbantu tertahan jika adanya topografi yang bervariasi. Jadi ada tinggi, ada rendah dari topografi dasar laut, atau ada gunung-gunung kecil di dasar laut, itu akan menimbulkan hambatan terhadap arah rambat gelombang. Nah, ini bisa menimbulkan hambatan, jadi gelombang tidak akan terlalu besar. Nah, itu salah satu dari penyebab gelombang. Yang pertama tadi adalah angin, ini penyebab utamanya. Kemudian adanya gempa bumi, kemudian ada aktivitas gravitasi benda-benda angkasa, bulan dan matahari, kemudian kedalaman dasar laut. Nah, selanjutnya klasifikasi dari jenis gelombang laut. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan sifatnya, gelombang laut ini ada yang sebagai konstruksi wave atau pembentuk pantai. Nah, ini yang diperlukan untuk reklamasi dari pantai. Jadi kalau ingin memperbaiki pantai, maka kita juga secara alami memerlukan gelombang laut yang tidak menghancur. Bagaimana yang tidak menghancur gelombang lautnya? Rambat gelombangnya tidak terlalu besar. Jadi hanya gelombang-gelombang datar yang mengantarkan material dasar laut ke permukaan. Jadi ke material dasar laut itu bisa mineral laut ataupun pecahan-pecahan cangkang sebagai pembentuk pantai,
kemudian pecahan cangkang ini pecahan dari moluska, yang kulit-kulit moluska, atau material-material dasar laut yang mineral itu terpindah ke permukaan melalui gerakan resonansi permukaan laut yang disebut dengan gelombang. Jadi sedimen yang diangkut atau material pantai yang diangkut tidak terkembalikan ke dasar laut, jadi tertahan di pantai dengan syarat gelombangnya tidak besar. Jadi hanya sebagai gulungan-gulungan ombak yang kecil dan tidak kuat. Kemudian gulungan ombak dari laut membawa material terhempas di pinggir pantai, balikannya air laut ke arah laut tidak terlalu kuat. Jadi jangan, kalau dilihat dari gambar ini ada yang bagian ini, yang gambar ini. Nah, ini gambar dengan riak gelombang yang kecil yang mampu membawa material pantai untuk membentuk pantai. Nah, ini bisa terjadi penambahan luas pantai. Nah, itu berdasarkan sifatnya gelombang laut sebagai pembentuk. Nah, kemudian yang kedua, gelombang laut sebagai perusak pantai. Banyak beberapa pantai, khususnya di Kalimantan Selatan, itu ada yang rusak. Jadi kalau di jalan, mungkin kalau yang di daerah Kintab ada beberapa yang abrasi. Kemudian ada yang di daerah Pagatan, kalau mau lihat jalan raya Pagatan itu sudah ada bronjongnya atau ada penambahan pemecah pantai. Nah, kalau dulunya di pinggir jalan Pagatan itu tergerus ombak, jadi sampai ke jalan raya pantainya habis tergerus ombak. Nah, itu dibuatkan penghalang atau pemecah gelombang, karena gelombang di sana tipenya adalah tipe perusak yang tinggi, jadi gelombangnya tidak landai. Ada di beberapa daerah. Nah, itu berkaitan juga dengan dasar lautnya. Jadi mengapa mengapa gelombangnya bisa besar sampai ke pantai? Itu karena dasar dari pantainya tidak memiliki tekstur atau tidak memiliki topografi yang terjal. Jadi lebih landai langsung ke arah dasar laut, dan itu menyebabkan tidak ada gesekan penghambat yang menghalangi arah rambat gelombang ke pantai. Itu bisa menyebabkan terjadinya gelombang laut yang merusak. Selain tekanan angin yang kuat. Jadi kalau ini sudah tekanan angin yang kuat ditambah dengan dasar laut yang tidak memiliki topografi bervariasi atau berundak-undak, maka akan menyebabkan hempasan gelombang lebih kuat merusak pantai. Nah, ini contoh gambar gelombang yang merusak pantai. Jadi kalau nyambi jalanan ke daerah Pagatan itu bisa lewat pantai Pagatan. Sebelum masuk pantai Pagatan, nah biasanya itu kalau di sebelah kanannya tuh banyak yang orang, kalau dari Banjarbaru sebelah kiri banyak orang berjualan sebelah kirinya. Nah, kalau dulu sebelah kiri kanan jalan itu banyak yang berjualan di pinggir pantai. Nah, sekarang tidak lagi, tetapi sebelah kirinya saja yang digunakan sebagai tempat berjualan karena diserang ombak yang sangat besar. Jadi daerah sana cepat sekali perusakan pantainya. Kemudian berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Nah, ini ada gelombang kapiler. Jadi kalau gelombang kapiler ini gelombang yang beriak saja. Nah, untuk melihat gelombang beriak ini, kalau biasa sering ke laut, itu bisa memperhatikan pada saat-saat pagi. Jadi kalau habis sembahyang subuh itu ke laut, atau biasanya maghrib. Nah, itu jarang, pastikan dalam kondisi pantai surut. Jadi kalau hendak melihat riak gelombang kapiler itu pada saat pantai surut, kemudian perhatikan gerakan ombaknya tidak terlalu besar.
jadi hanya ada riak-riak kecil. Nah, itu disebut sebagai gelombang kapiler. Itu untuk membedakan yang gelombang yang besarnya. Jadi kalau gelombang kapiler terjadi pada saat kondisi bisa terjadi kalau di daerah pantai, itu terjadi pada saat pasang yang lagi surut. Jadi pada saat surut air terendah, maka akan terjadi riak-riak kecil saja. Itu gelombang kapiler. Kemudian yang gelombang angin, sebagai ukuran penyebabnya, ini gelombang angin. Nah, ini dengan panjang gelombang mencapai 130 meter. Nah, ini kurang lebih 130 meter. Jadi panjang rambat gelombangnya itu jauh. Jadi panjang rambat gelombangnya jauh dengan kecepatan yang cepat. Jadi ada yang 0,2 sampai 0,9. Jadi dalam 1 meter itu bisa di arah rambatnya bisa sampai 100 meter sampai 130 meter. Nah, ini angin yang kencang sekali yang membuat gerakan gelombangnya menjadi cepat, dan ini sangat berbahaya sekali untuk yang ada di daerah pantai atau di daerah pesisir pada kondisi gelombang angin ini. Ini terjadi pada saat musim-musim hujan yang peralihan seperti sekarang. Jadi kalau yang sekarang ini ya kondisi cuaca buruk seperti ini, maka gelombang yang disebabkan oleh angin itu luar biasa pengaruhnya, baik terhadap kegiatan budidaya atau kegiatan perikanan tangkap lainnya. Kalau sudah gelombang seperti ini, tipe perusaknya akan terasa sekali. Kemudian gelombang alun atau swell wave-nya ini gelombang yang ringan. Jadi kalaunya di daerah pantai ingin menikmati panorama pantai, itu gelombang alun ini yang paling enak dilihat. Jadi tidak terlalu besar gerakannya, kemudian tidak terlalu berbahaya dan terus menerus, dan tidak terlalu besar. Dan ini yang paling paling indah atau paling bagus dilihat untuk wisata, untuk yang gelombang alun seperti ini. Kemudian berdasarkan gelombang pecah. Nah, ini berdasarkan gelombang pecah ini ada beberapa gelombang. Jadi ada beberapa tipe gelombang. Jadi yang pertama adalah gelombang spilling breaker. Jadi spilling breaker ini jika terjadi kedalaman air sama dengan panjang gelombang atau kedalaman atau gelombang bersentuhan, arah rambat gelombang bersentuhan dengan dasar air atau dasar pantai. Jadi pada saat gelombang merambat ke pinggir pantai, maka panjang kedalaman pantai itu tidak lebih daripada atau kedalaman yang disentuh oleh gelombang itu tidak lebih dari setengahnya panjang gelombang. Jadi gelombang akan tersentuh dasar laut atau dasar pantai, sehingga akan menimbulkan gelombang pecah, spilling breaker. Nah, ini terjadi bisa di pinggir-pinggir pantai, setiap saat bisa terjadi seperti itu. Dan tipe-tipenya bisa dilihat seperti gambar ini. Agak susah menentukannya secara visual, membedakannya. Jadi kalaunya di tempat kita ini contoh-contoh gelombang seperti ini agak susah melihatnya karena permukaannya hampir landai semua. Jadi kalau yang di daerah dari Kintab, Jorong sampai ke Pagatan, kecuali bagian Pagatan beberapa sampai Kintab, setelah Pantai Angsana itu ada yang lebih curam. Jadi tidak terlalu terlihat yang bagian-bagian pecahannya. Jadi kalau pecahannya seperti ini jarang sekali terlihat. Jadi hampir yang tipe spilling breaker semua. Nah, kemudian yang kedua, jika terjadi kecepatan dan panjang gelombang berkurang, tinggi gelombangnya bertambah,
sedang periode gelombangnya tetap di bagian perairan yang tidak jauh di belakang zona tempat gelombang pecah, puncak gelombang menjadi bertambah runcing. Nah, ini dasar perairannya atau tinggi gelombangnya antara 0,5 sampai 3,3 meter. Jadi tidak terlalu kuat dalam pergerakannya. Tapi cirinya adalah pada bagian atas gelombang itu lidahnya atau lidah ujung gelombangnya ini akan berbentuk seperti lingkaran. Jadi berbentuk seperti lingkaran. Atau kalau dilihat gambar yang di sini, nah seperti ini bentuk lingkarannya, tetapi tidak curam seperti ini. Kalau yang curam seperti ini masih di daerah laut atau di laut lepasnya yang sudah dekat dengan pantai dengan kekuatan angin yang tinggi. Nah, kalau yang plunging breakernya ini tidak terlalu kuat. Nah, kemudian yang surging breakernya ini gelombang yang mengalun. Nah, ini gelombang yang mengalun atau disebut juga dengan gelombang menjalar di pantai yang miring. Jadi kemiringannya seperti gambar yang di sini. Nah, ini kemiringannya seperti ini, mungkin sekitar 30 atau 45 derajat ini kemiringannya. Maka akan lebih besar gelombang yang disebabkan dari gerakan ini. Jadi ada 3. Yang pertama adalah spring breaker, kemudian plunging breaker, dan surging breaker. Ini tipe gelombang pecahnya. Namun ada tambahan 1, itu pembagian dari plunging dan surgingnya. Ada 1 collapsing breaker. Nah, agak susah untuk memperhatikan tipe-tipe gambar, tipe-tipe gelombang ini jika tidak langsung ke lapangan memperhatikan bentuk-bentuk gelombangnya. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi spilling breaker seperti apa bentuk gelombangnya, nah akan lebih mudah jika melihat ke lokasi langsung yang seperti gambar-gambar atau gerakan-gerakan permukaan air yang bisa diidentifikasi sebagai spilling breaker, plunging breaker, dan surging breaker. Kalau yang collapsing breaker ini adalah bagian dari antara plunging dan surgingnya. Nah, ini beberapa bagian dari tipe-tipe gelombang pecah yang ada di pinggir pantai. Baik, itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan bagian dari gelombang. Jadi kalau bagian gelombang yang paling terpenting adalah bagian pembentukannya, kemudian tipe-tipenya, yang itu yang harus diingat-ingat untuk diperhatikan. Nah, untuk materi-materi yang lain atau bahan-bahan yang lain bisa saja nanti diambil atau dilihat di sumber-sumber belajar yang lain. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu berkaitan dengan gelombang dari semua mahasiswa yang hadir hari ini? Ada 14. Sebelum kita tutup pertemuan kita. Ya, silakan. Ya. Baik. Jadi kalau semua permukaan air itu sebetulnya secara karakteristik pasti memiliki gelombang, tinggal kekuatannya saja. Jadi mau yang di tengah laut, mau yang di pinggir pantai, ataupun mau yang di danau akan terjadi gelombang, tergantung pembentuknya dan penghambatnya. Jadi ada pembentuk dan ada bagian penghambat. Gelombang tidak akan terbentuk jika tidak ada angin. Nah, itu dulu pastikan. Nah, kekuatan angin akan bisa membentuk gelombang jika difusi antara angin dengan permukaan laut itu terjadi. Nah, kalaunya ada faktor penghambatnya, jadi kalaunya permukaan laut tidak bisa didifusikan
atau angin tidak bisa didifusikan di permukaan laut atau di permukaan air, maka tidak akan terjadi gelombang. Nah, proses gesekan antara air laut dengan angin atau dengan udara itu harus memiliki luasan yang mampu menggerakkan permukaan. Artinya kalau luasan permukaan airnya sempit, ya ini relatif lah permukaannya ini. Jadi kalau misalkan permukaannya sempit, maka gerak gelombangnya pun akan menjadi sempit. Nah, itu menjadi faktor pembatasnya. Nah, kemudian selain angin harus dilihat dulu faktor penghambatnya. Jadi faktor utama pembentuknya adalah angin, kemudian jadi faktor penghambatnya. Gelombang tidak terjadi jika faktor penghambat morfologi dasar lautnya terjal. Jadi kalau dasar laut atau dasar danau juga, kalau di daerah danau, biasanya kalau yang bagian danau tuh ilmunya yang mempelajari limnologi yang mempelajari itu. Nah, tapi kalau di permukaan laut, gerak rambat gelombang akan terpengaruh jika topografi dasar laut itu terjal. Jadi kalau topografinya banyak variasinya, jadi kalau dasar lautnya bergelombang atau lebih ada palungnya, maka gerak gelombang akan mengalami hambatan untuk bergerak. Nah, kalau gelombang ini terhambat gerakannya, maka akan cepat habis, jadi tidak sampai ke pantai. Nah, yang terlihat oleh mata itu adalah yang sampai ke daratan. Jadi yang sampai ke daratan itu yang terlihat oleh mata oleh manusia. Nah, yang tidak terlihat oleh mata manusia yang di tengah lautnya ini yang tidak terdefinisi, kecuali yang biasa ke laut dengan kapal, maka akan bisa melihat gerakan gelombang. Nah, jadi itu yang menyebabkan bisa terjadinya gelombang, atau bisa mengapa gelombang itu bisa berbeda kekuatannya. Jadi harus ada faktor pembentuk dan juga ada faktor penghambatnya. Nah, faktor pembentuknya yang paling utama adalah angin. Nah, kalau angin, maka harus ada ruang untuk angin ini berdifusi dengan permukaan air. Nah, kalau tidak ada permukaan atau tidak ada luasan yang cukup, maka gaya resonansinya tidak akan terbentuk gelombang. Nah, itu jawabannya, kira-kira bisa dipahami, atau ada yang memberikan jawaban yang lain, boleh dibantu. Baik, Ahmad Rizky. Ya. Ada yang lain? Ya, Hilda. Gelombang laut siang dan malam. Baik. Memahami perbedaan siang dan malam. Nah, ini harus memperhatikan faktor penyebab gelombangnya. Kita lihat faktor penyebab gelombang, terbentuknya gelombang adalah adanya benda angkasa. Jadi benda angkasa memberikan pengaruh terhadap pembentukan gelombang. Seperti apa? Yang pertama adalah kita lihat kapan terjadinya bulan purnama. Itu untuk membedakan dulu, untuk mempertegas apakah malam dengan siang berbeda kekuatan gelombangnya. Kapan terjadi bulan purnama? Ini kalau seandainya ada gambar bulan purnama, mana tadi lah? Nah, ini. Jadi, apakah malam dan siang berbeda kekuatan gelombangnya? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Jadi seandainya kuat seperti apa? Kalau kuat, harus dipastikan faktor pembentuk gelombang itu ada. Jadi kalau malam,
faktor pembentuk gelombangnya apa? Pertama, tetap harus ada angin, faktor utamanya. Kemudian yang kedua, faktor benda-benda angkasa. Jadi kalau benda-benda angkasa yang paling dekat dengan bumi yang memberikan pengaruh atau gerakan gravitasi adalah bulan. Jika terjadi bulan purnama, maka daya tarik bulan terhadap permukaan air laut itu akan berlipat ganda. Nah, karena ada gerakan gravitasi bulan atau magnet bulan menarik permukaan laut, maka akan terjadi resonansi yang kuat pada permukaan air laut. Jika terjadi resonansi yang kuat, itu akan terjadi gerakan berulang-ulang dan terjadi gelombang. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kemudian harus memperhatikan angin muson, atau juga memperhatikan angin darat dan angin laut. Maka akan terjadi gerakan yang kuat jika terjadi angin darat dan angin laut. Jadi kalau angin laut, gerakan dari laut ke darat. Nah, angin laut ke darat itu terjadi pada saat siang menjelang siang hari. Nah, bisa terjadi pada saat menjelang siang hari akan terjadi gerakan yang kuat, itu secara teorinya lah. Nah, kemudian matahari. Apakah benda angkasa ini akan memberikan pengaruh matahari? Otomatislah pemahamannya matahari ini akan berkonotasi sebagai siang. Nah, tetapi bukan itu penyebab gerakan gelombang pada matahari. Matahari akan memberikan gaya gravitasinya yang kuat meskipun jaraknya jauh daripada bumi. Jadi gerakan matahari yang kuat ini akan berlipat ganda jika terjadi gerakan atau jika terjadi biasa orang menyebutnya itu gerhana di siang hari. Nah, ini akan juga terjadi kekuatan gelombang. Jadi tidak bisa dipastikan atau tidak bisa disebutkan apakah malam hari itu lebih kuat gelombangnya atau lebih tinggi gelombangnya dibandingkan daripada siang hari, karena faktor pembentuknya bukan siang dan bukan malam, tetapi faktor pembentuk gelombang itu adalah yang pertama, kecepatan rambatan angin di permukaan di permukaan laut atau di permukaan air, itu faktor utama. Kemudian adanya aktivitas gempa, kemudian ada aktivitas gravitasi, kemudian ada aktivitas kedalaman dasar laut yang berkorelasi terhadap topografi dasar laut. Nah, jadi tidak bisa disebutkan kalau malamkah yang paling tinggi kekuatan gelombangnya atau siangkah yang paling tinggi penyebab gelombangnya. Tetapi bisa terjadi, dua-duanya bisa terjadi, baik malam atau siang. Tetapi yang menyebabkan gelombang itu terjadi adalah arus, kemudian gempa, gravitasi bulan, dan kedalaman dasar laut. Nah, jadi kalaunya terjadi malam, berarti harus gerakan anginnya harus kuat pada malam hari. Nah, itu yang bisa disampaikan. Jadi tidak bisa dipastikan apakah malam atau siang, karena malam dan siang bukan sebagai pembentuk kekuatan gelombang. Tetapi yang bisa dikatakan, apakah malam bisa lebih kuat gelombangnya? Bisa jadi jika terjadi gravitasi bulan itu ada. Kapan terjadi gravitasi bulan? Pada saat bulan purnama. Nah, bisa terjadi di situ gerakan resonansi permukaan air yang menimbulkan gelombang menjadi besar. Karena gerakan bulan purnama pasti dekat sekali gravitasinya terhadap bumi. Atau yang kedua, bisa terjadi malam lebih besar daripada siang gerakan gelombangnya pada saat bulan mati atau neap tide, atau bahasa lainnya perbani. Atau bulan mati ini biasanya di tanggal 30, 31
setiap bulannya. Kalau purnama di setiap bulan 15 tanggalnya. Bulan mati ini di awal-awal bulan. Jadi belum ada penampakan bulan secara utuh. Nah, itu menimbulkan gelombang tetapi tidak besar karena terbagi kepada dua kutub antara utara dan selatan atau timur dan barat. Jadi tidak terlalu besar namun ada gelombangnya. Itu secara teori yang biasa terjadi. Nah, jadi kalau dikatakan malam apakah lebih besar daripada siang gelombangnya, tidak bisa dikatakan seperti itu karena malam dan siang bukan sebagai pembentuk gelombang. Pembentuk gelombang adalah angin, gempa, aktivitas gravitasi, kedalaman dasar laut. Nah, itu kira-kira Hilda jawabannya. Ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.